Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Muhammad Hasan. Saya Wadenesya Sakib. Saya Nadira Rahma Salsabila. Hari ini kita akan praktek terkait massa jenis zat. Sampai jumpa di prakteknya. Ini sudah di depan lab fisika dasar. Mari kita masuk. Ayo. Di alam, terdapat 3 jenis zat, antara lain zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang membedakan sifat zat, salah satunya adalah massa jenis. Massa jenis adalah massa tiap satuan volume. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui massa jenis zat-zat yang akan diteliti. Massa jenis dapat dirumuskan dengan Rho M per V. Rho sebagai massa jenis, M sebagai massa, V sebagai volume. Suatu zat cair yang memiliki massa jenis dan ketinggian akan mempunyai tekanan hidrostatis yang dapat dirumuskan dengan Rho GH. Alat yang digunakan pada praktikum ini antara lain jangka sorong, raca Ohaus, penggaris, seperangkat alat penghisap, gelas beker dan tabung. Untuk bahan yang digunakan antara lain kuningan, aluminium, kayu, kentang, dan batu, gula dan garam untuk membuat larutan, dan spiritus. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur semua volume benda padat dengan mengukur panjang, lebar, dan tingginya. Untuk benda padat yang tidak beraturan, dilakukan pencelupan ke air yang berada pada tabung pengukur untuk mengetahui volume yang pasti. Potongan kentang dianggap tidak beraturan karena pemotongan tidak lurus sempurna. Dilanjutkan dengan mengukur semua massa dari zat-zat padat yang akan diteliti. Untuk massa jenis zat cair, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat larutan gula dan larutan garam. Kemudian meletakkan air dan zat cair yang akan diteliti pada pipa Y. Selanjutnya, menarik suntikan penghisap agar air dan zat cair memiliki ketinggian yang berbeda. Dilanjutkan dengan mengukur ketinggian air dan zat cair dari permukaan zat cair. Kemudian mencatat data hasil praktikum pada laporan sementara. Oke, kan sudah dilakukan praktikum massa jenis zat kemarin. Nah, kali ini kita akan menganalisis hasil dan pembahasan dari praktikum yang sudah kita lakukan. Nah, pada praktikum kita itu mengamati 2 jenis zat. Yang pertama ada zat padat dan yang kedua ada zat cair. Nah, untuk zat padat ini kita ada 2 kategori, yaitu ada zat padat beraturan yang meliputi aluminium, kuningan, dan kayu. Lalu untuk zat padat yang tidak beraturan ada batu dan kentang. Nah, untuk zat cairnya kita itu ada 3. Yang pertama ada larutan air garam, yang kedua ada larutan air gula, dan yang ketiga ada spiritus. Namun pada analisis kali ini kita hanya akan mengambil sampel 1 setiap zat. Nah, yang pertama kita akan menganalisis zat padat beraturan. Nah, untuk zat padat beraturan kita mengambil sampel yaitu aluminium. Nah, selama praktikum diperoleh data panjang, lebar, dan tinggi yang dimana diukur menggunakan jangka sorong. Untuk panjangnya diperoleh senilai 2,030 cm. Lalu untuk lebarnya diperoleh 2,006 cm dan tingginya sebesar 2,000 cm.
Nah, kan sudah diperoleh nih panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kita mau mengukur massa jenis zat, di mana lambangnya itu Rho M per V, maka dibutuhkan volume. Nah, kan sudah diketahui nih panjang, lebar, dan tingginya. Bentuk aluminium sendiri ini balok. Nah, kita harus menghitung volume dari aluminium. Karena bentuknya balok, maka rumusnya ada panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan saja angka-angkanya ya. 2,030 dikalikan 2,006 dikalikan 2,000. Nah, hasil dari perkalian ini yaitu 8,144 cm3. Oke, kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Rho sama dengan, nah, masanya berapa? Jadi waktu praktikum ini massa yang telah diukur dengan neraca itu menghasilkan 22,20 gram. Oke, kita masukkan saja rumusnya ya. Massanya 22,20 dibagi 8,144. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu 2,726 gram per cm3. Nah, oke, kita lanjut untuk menghitung lalat atau ketidakpastian dari si Rho aluminium ini. Nah, tetapi sebelum kita menghitung ke Rho aluminium, kita nanti harus mencari Rho volumenya dulu, karena di rumusnya itu gini. Kalau delta Rho itu delta M dibagi volume kuadrat ditambah massa kali delta V dibagi V kuadrat. Ini dikuadratkan juga. Nah, di sini tuh ada delta V. Delta V ini diperoleh dari ini. Nah, kita harus mencari delta V-nya dengan mencari lalat perambatan dari V sama dengan PL kali T. Diperoleh ini. Delta V sama dengan V dikali akar delta P per P kuadrat ditambah delta L per L kuadrat ditambah delta T per T kuadrat. Oke, kita hitung yang ini dulu ya. Delta V-nya. Diketahui volume yang didapatkan itu 8,144. Lalu ini kita masukkan angka-angkanya. Nah, untuk delta P-nya itu memakai setengah NST dari ketelitian jangka sorong, yaitu 0,0005 dibagi P-nya itu 2,030 kuadrat ditambah delta L-nya itu sama kayak gini, 0,0005 dibagi lebarnya itu 2,006 kuadrat ditambah delta T sama juga 0,0005 dibagi 2,000 kuadrat. Right. Oke, diperoleh hasilnya 8,144. Ini langsung saya otak kalikan ya. Diperoleh sebesar 0,0035. Ini dibulatin segini.
Oke, kita lanjut ke sini untuk mencari ketidakpastian dari massa jenis aluminium. Oke, kita masukkan rumusnya. Yang pertama ada delta M. Delta M ini diperoleh dari ketidakpastian atau ketelitian dari si neraca. Nah, untuk ketelitiannya itu sebesar 0,05. Oke, kita masukkan saja volumenya, tadi udah ketemu 8,144 kuadrat. Tambah masanya ada 22,20 dikalikan delta V nya itu 0,0035 dibagi V kuadrat. V kuadratnya itu 8,14. Akar dari 0,00039 itu hasilnya adalah 0,006. Jadi untuk massa jenis aluminium itu hasilnya adalah rho plus minus delta rho. Hasilnya itu rho nya itu 2,726 plus minus 0,0006 gram per sentimeter kubik. Oke, setelah ketemu mari kita hitung ketelitiannya. Untuk rumusnya itu 1 dikurangi mutlak X teori dikurangi X percobaan dibagi X teori dikali 100%. Nah, untuk rho teorinya dari si aluminium ini adalah 2,700. Oke, kita masukkan saja ya 100%. Oke, ini hasilnya kan negatif karena di mutlak, maka ketemunya 1 dikurang 0,0096 dikali 100. Kita kerjakan yang ini dulu. Ketemunya itu 0,9904 dikalikan 100%, hasilnya itu 99,04%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa dalam percobaan aluminium ini hampir sama dengan si teorinya karena sudah mencapai nilai 99,04%. Oke, jadi kita sudah menghitung massa jenis zat beraturan yaitu aluminium. Sekarang kita akan menghitung zat padat tidak beraturan. Jadi di sini kita akan menghitung massa jenis kentang. Dalam percobaan diperoleh volume kentang itu sebesar 146 dikurangi 130. Hasilnya itu 16 cm kubik. Nah, 146 ini adalah jumlah air ketika air di dalam tabung diberikan kentang. Nah, ini tuh air mula-mula. Ketemunya ini. Oke. Untuk massa kentang sendiri itu sebesar 18,40 plus minus 0,05 gram. Oke, lanjut kita akan menghitung massa jenis kentang. Rumusnya sama, menggunakan rumus M per V. Kita masukkan saja. Massanya itu 18,40 dibagi 16. Hasilnya itu 1,15.
gram per sentimeter kubik. Oke, di sini kita akan menghitung ketidakpastian dari si massa jenis delta rho. Sama rumusnya seperti tadi, yaitu kita masukkan saja 0,05 dibagi 16,00 kuadrat ditambah 18,40 dikali 0,5. Kalau ditanya kenapa kok ini delta V-nya tidak memakai ralat perambatan yang kayak tadi? Nah, jadi karena kentang ini kita memakai perhitungan volume langsung, tidak memakai teori, maka kita memakai ini ketelitian dari si alat ukurnya, yaitu gelas. Nah, untuk ketelitiannya sendiri itu cuma 1, lalu kita dikalikan sama setengah NST, ketemunya 0,5. Oke, dilanjut kita ke rumusnya, yaitu 16,00 kuadrat. Oke, kita tarik akar, lalu kita bulatkan aja, hasilnya itu 0,04. Jadi buat hasil dari perhitungan rho plus minus delta rho ini ketemunya 1,15 plus minus 0,04 gram per sentimeter kubik. Ini hasilnya. Nah, oke, kita sudah dapat pengukuran dari massa jenisnya kan. Lalu kita cari nih ketelitiannya. Rumusnya sama kayak tadi. Satu dikurangi untuk P teori dari P teori man. Nah, untuk massa jenis teori dari kentang ini nilainya itu 1,01 sampai 1,08. Tapi di sini kita akan memakai nilai terbesarnya, yaitu 1,08 dikurangi 1,15 per 1,08 dikalikan 0,935 dikalikan 100%. Jadi hasil akhirnya itu 93,5%. Nah, untuk ketelitiannya kentang dengan teorinya itu hampir mendekati nilai akurat karena sudah mencapai nilai 93,5%. Selanjutnya kita akan menganalisis zat cair, yaitu air garam. Yang pertama kita menganalisis massa jenis atau rho. Untuk massa jenis zat cair didapat persamaan rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Jadi dapat ditulis rho 1 sama dengan rho 2 kali H2 per H1, di mana rho 2 di sini 1, kemudian H2 didapat dari data yaitu 16,2 per H1 18,4. Ini jadi hasilnya 0,880 gram per meter kubik. Kemudian kita menghitung ketelitian. Ketelitian yaitu rumusnya 1 dikurangi X teori dikurangi X percobaan per X teori dikali 100%. 1 dikurangi X teori air garam yaitu 1,030 dikurangi X percobaan yaitu 0,880
per 1,030 dikali 100%. Hasilnya yaitu 85,43%. Kemudian yang terakhir kita mencari ralat atau ketidakpastian, yaitu rumusnya delta rho sama dengan rho dikali akar delta H1 per H1 kuadrat ditambah delta H2 per H2 kuadrat. Rho di sini kita sudah mendapat 0,880 dikali akar delta H1. Delta H1 kita menggunakan ralat ketelitian penggaris, yaitu 0,05 per H1-nya 18,4 kuadrat ditambah delta H2 juga menggunakan ralat ketelitian penggaris, yaitu 0,05 per 16,2 kuadrat. Hasilnya yaitu 0,880 dikali akar 0,00004 ditambah 0,0000095. Jadi hasilnya 0,004. Jadi rho plus minus delta rho yaitu 0,880 plus minus 0,004 gram per centimeter kubik. Nah, jadi begitu keseruan praktikum kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Kita mau pulang, bye-bye.